Bab ke-17, paket lengkap. Mbak Nisa, ucapku terbata. Aku tak percaya dengan penglihatanku. Anak dari suamiku itu kini ada di depanku. Iya, ini aku Nisa. Kaget. Ah, dia masih saja ketus padaku. Wajarlah. Mana ayahku? Ada di dalam. Mari masuk Mbak. Ajakku. Minggir. Dia masuk sambil mendorong tubuhku. Ayah. Teriak Mbak Nisa begitu melihat suamiku. Hei, sudah datang ternyata. Oh, jadi suamiku sudah tahu kalau Mbak Nisa akan datang. Kenapa nggak bilang sama aku ya? Ini beneran ayah. Kok jadi keren? Mbak Nisa melihat penampilan ayahnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sementara suamiku justru merentangkan kedua tangannya. Mbak Nisa yang masih tertegun cukup lama menyambut tangan ayahnya. Mereka berdua kemudian berpelukan. Ayah dan anak itu sudah kembali akur. Aku senang melihatnya. Dinda, ayo sini. Perintah suamiku yang menyadari aku masih berdiri di depan pintu. Aku mendekati mereka yang kini duduk di sofa. Duduk di sini Dinda. Suamiku menepuk bagian kursi di sebelahnya. Aku pun menurutinya. Kini, aku saling berhadapan dengan Mbak Nisa. Apa dia yang merubah penampilan ayah? Tanya Mbak Nisa yang mengomentari penampilan ayahnya. Ya, ibumu yang meru. Jangan bilang dia ibuku. Ibuku hanya ada satu dan sudah meninggal. Teriak Mbak Nisa tak terima. Nisa, bagaimanapun ayah sudah menikah dengannya. Mau tidak mau kamu harus menerimanya. Suamiku mengatakannya dengan halus. Nisa nggak peduli. Ayah ke toilet dulu sebentar. Kalian ngobrol saja dulu. Kini hanya tinggal kita berdua yang berada di ruangan ini. Canggung rasanya. Jadi benar kamu yang merubah penampilan ayahku? Tanya Mbak Nisa. Iya Mbak. Maaf kalau Mbak Nisa tidak berkenan. Kenapa memanggilku Mbak? Karena Mbak Nisa umurnya lebih tua dari aku. Kalau hanya memanggil nama itu tidak sopan. Bapak yang mengajarkanku jika ada yang lebih tua usianya tidak boleh hanya mengucapkan nama saja. Katanya tidak sopan. Seharusnya kamu tahu. Bahkan aku usianya lebih tua darimu, tapi kamu menikah dengan ayahku. Apa itu pantas? Maaf Mbak, ucapku. Hanya ada keheningan yang tercipta di antara kami. Mbak Nisa kemudian sibuk dengan ponselnya. Sementara aku hanya bermain dengan pikiranku. Lagi ngobrol apa kalian? Tanya suamiku. Aku hanya tersenyum. Kalaupun dijawab mau dijawab apa? Ayah, sudah siap? Tanya Mbak Nisa. Siap. Mau kemana mereka? Mbak Nisa tunggu di mobil ya. Jangan lama-lama. Mbak Nisa kemudian melenggang pergi tanpa sepatah kata untukku. Kini aku beralih menatap mata suamiku berharap ada penjelasan darinya. Dinda tidak apa-apa? Tanya suamiku. Tak ku jawab pertanyaannya. Lagian mau jawab apa? Boleh Kanda pergi dengan Mbak Nisa? Pertanyaan yang aneh. Pergilah. Perbaiki hubungan Kanda dengan Mbak Nisa. Suamiku merengkuhku kemudian membawaku ke dalam pelukannya. Terima kasih, sudah begitu pengertian. Diciumnya keningku sebelum suamiku berangkat. Kanda akan segera kembali setelah urusannya selesai. Mobil juga sudah Kanda siapkan di luar, nanti tinggal bilang ke pihak resort ya. Bersenang-senanglah, love you Dinda. Dasar aneh. Mana mungkin aku mau pergi sendiri biarpun sudah disiapkan semuanya. Nggak asyik banget. Daripada gabut aku kemudian menyalakan televisi. Oh ya, ponselku mana ya? Dari kemarin aku nggak menyentuhnya. Nah, ini dia. Ternyata di bawah bantal. Hanya ada pesan dari Mbak Susi. Buka nggak ya? Butuh usus yang sangat panjang jika harus berurusan dengan Mbak Susi. Lagi di mana? Pesan pertama waktu dia mengomentari unggahan foto suamiku. Aku lupa aku sudah menyimpan nomor Mbak Susi. Panjang. Mungkin ada sekitar 100 pesan dia kirim. Pels woy. Jangan dibaca daun. Atau jangan-jangan kamu gak bisa ngetik pakai handphone bagus. Sabar. Punya saudara kayak gini amat. Maaf Mbak. Baru sempat pegang handphone. Lagi di mana? Jogja Mbak. Kapan pulang? Enggak tahu. Belikan aku oleh-oleh. Iya, ternyata mau minta oleh-oleh. Iya, nanti kalau sempet ya.
Wajib? Enggak dibeliin, awas. Orang kok hobinya ngancem. Kalau bukan saudara udah aku Tok tok tok. Ini siapa lagi yang datang? Apa mungkin suamiku yang datang? Mungkin ada sesuatu yang ketinggalan Jeti kembali. Cepat-cepat aku menuju pintu, takut suamiku menunggu terlalu lama. Ceklek. Pintu terbuka. Kalian. Aku hampir tak percaya melihat siapa yang datang. Bapak, Ibu, Seno dan kamu. Kok bisa cecunguk ini ikut? Sialan kamu. Cantik kayak gini dibilang cecunguk. Rizka sahabatku juga ada di sini. Bagaimana bisa? Masuk dulu kalian. Ayo. Mbak, buruan siap-siap, kita kan mau ke kebun binatang. Seno tak sabar untuk segera ke kebun binatang. Seperti keinginannya. Tunggu sebentar Seno. Mbak masih bingung ini. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Tanyaku penasaran. Suamimu yang meminta kami datang. Sebenarnya waktu itu mau bareng sama kamu, tapi Seno ada ujian di sekolahnya, jadi nggak bisa. Ibu menjelaskan semuanya. Iya, suamimu bahkan meminta izin sama ayahku agar aku bisa ikut liburan ke sini. Kok aneh ya, sampai suamiku bisa tahu ayahnya Rizka. Suamimu itu bos di tempat ayahku bekerja. Baru tahu kan kamu? Sama. Masa iya suamiku bosnya ayah Rizka? Mikir banter ini. Pak De Parmin sama ayahnya Rizka itu satu kantor, makanya bosnya sama. Bapak akhirnya menjelaskan dengan gamblang. Buruan Mbak, siap-siap. Kata Pak Bambang mobil sudah siap. Nih, Seno aja udah dikasih uang buat beli jajan sama Pak Bambang. Seno? Pak Bambang itu kakak iparmu, masa panggilnya Pak Wagu banget deh. Masih dengan gayanya Rizka protes dengan panggilan Seno pada suamiku. Terus, Seno harus panggil apa Mbak Rizka? Bang Bambang, Kak Bambang, Mas Bambang, Akang Bambang, Brother Bambang, udah Bambang, atau kalau mau keren Hyung Bambang. Kubekap mulut Rizka yang terus-menerus nyerocos. Halah Biung, ini bocah berisik banget. Tahu gitu tinggal aja di pom bensin. Udah Fa, kamu siap-siap sekarang. Seloroh ibu. Ibu itu sudah akrab sama Rizka, malah udah kayak anak sendiri, makanya sudah biasa jika Rizka ditegur sama oleh ibu. Akhirnya siang ini kami berangkat menuju ke kebun binatang. Menuruti keinginan Seno. Antusias sekali Seno melihat setiap satwa yang ada. Satu persatu, Mbak akan wujudkan keinginanmu. Semoga kelak kamu akan jadi laki-laki yang tangguh. Ting! Selamat bersenang-senang, sayang. Makasih Kanda. Terima kasih juga untuk kiriman pasukan paket lengkapnya. Jangan telat makan ya. Dinda juga. Have fun sayang. Sebagai balasannya aku kirimkan fotoku. Cie yang senyum-senyum sendiri. Nyampe saudara sendiri dicuekin. Aku masukkan kembali ponsel dalam tasku. Siapa yang nyuekin? Tuh, Seno lagi asyik sama bapak ibu. Terus tadi juga aku lihat kamu lagi asyik ngobrol sama temen kamu. Temen? Mana ada temen? Tuh, kutunjukkan monyet yang sedang asyik makan es krim. Monyet zaman no makannya es krim ya, bukan pisang lagi. Oh iya, benar juga. Alhamdulillah ada yang mengakui dirinya sendiri. Temenku kan cuma kamu. Berarti monyet itu kamu kan? Sialan. Fah, tanya deh. Kenapa zebra warna kulitnya beda sama kuda? Padahal kan mirip. Rizka bertanya sambil terus saja berfoto. Bahkan monyet yang sedang baca pun tak luput diajaknya selfie. Sebenarnya sama kok, cuma kalau zebra itu bapaknya hidung belang, makanya kulitnya jadi gitu, belang-belang hitam putih. Asal aja aku jawab. Lagian tanya kok yang jawabannya sulit. Garing tahu. Ini beneran tanya jawabnya malah gitu. Untung aja aku mau jawab. Coba nih, hewan apa yang punya banyak keahlian? Kuberikan pertanyaan pada Rizka. Ada gitu, hewan yang punya banyak keahlian. Terlihat kening Rizka berkerut memikirkan jawaban dari pertanyaan yang aku berikan. Adalah kukang bakso, kukang tambal ban, kukang gibah, kukang baca. Tukang nulis gak termasuk ya, soalnya masuk kategori bidadari. Dasar kampret binisnya eo, teriak Rizka. Menjelang sore kami berkeliling ke Malioboro. Jalan-jalan dan membeli oleh-oleh. Perjalanan kami lanjutkan ke HEH Ocean, tempat wisata di Jogja yang lagi viral. Kami menghabiskan waktu di sana. Pukul
pukul 11 malam, kami kembali ke resort. Suamiku memberitahuku kemungkinan akan menghabiskan waktu dengan Mbak Nisa sampai besok sebelum kembali ke Australia. Aku memakluminya. Bahkan itu lebih baik buatku. Malam ini Rizka menemaniku tidur. Sebenarnya dia disewakan kamar sendiri, tapi katanya mau bareng aja sama aku. Sampai tengah malam kami masih asyik aja ngobrol sambil nonton film. Dek. Ponselku terus bergetar. Segera aku menjawab panggilan telepon tanpa melihat tampilan di layar ponsel. Maksud kamu ngajak Rizka apa? Hah? Telingaku sampai sakit mendengar suara tinggi Mbak Susi. Bodohnya aku nggak lihat dulu siapa yang menghubungiku. Jangankan mengucapkan salam, ini langsung ngegas. Maksudnya apa ya Mbak? Tanyaku bingung. Gak usah berlagak beo deh. Kamu lebih menganggap Rizka saudara sampai mengajak Rizka liburan, sementara aku gak diajak. Aku ini saudara kamu, anak dari Pak Demu, Seva. Mentang-mentang udah kayak gak mau ngakuin saudara. Dari mana Mbak Susi tahu kalau Rizka ikut? Perasaan aku gak kasih tahu Mbak Susi, aku juga gak unggah foto apapun selain foto suamiku waktu di pantai. Malah diem. Kamu gak lagi tidur kan? Iya Mbak. Seva masih dengerin. Pokoknya aku gak mau tahu. Sebagai permintaan maaf, kamu harus isi pulsa aku 200.000 sama paket kuota unlimited sekarang. Perlu dirukiah kayaknya Mbak Susi. Seva gak salah. Gak mau minta maaf. Gak mau isi pulsa apalagi kuota. Pai. Klik. Aku tutup panggilan Mbak Susi secara sepihak. Bodoh amat mau marah atau apapun. Riz, kamu nyimpen nomor Mbak Susi ya? Mungkin saja Mbak Susi tahu dari Rizka secara 1 menit sekali dia bikin status. Iya, kenapa sih? Pantes, Mbak Susi ngamuk tuh gara-gara kamu diajak liburan dia enggak. Beneran? Maaf ya, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, biarin aja. Bodoh amat mau ngamuk atau nangis guling-guling sekalian. Tok. Sudah lewat tengah malam, siapa lagi yang datang? Perasaan pintunya laris banget deh. Ucapku pada Rizka. Biar aku yang bukain. Paling seno kalau nggak ibu. Rizka langsung beranjak dan membukakan pintu. Seva, teriak Rizka. Hobi banget deh teriak-teriak. Kenapa sih? Siapa yang datang? Aku kemudian menyusul Rizka. Ternyata suamiku yang masih berdiri di luar sementara Rizka masih berdiri memegang handle pintu. Loh, Kanda, katanya nggak balik. Tanyaku heran. Riz, itu suamiku kayaknya mau masuk deh. Rizka masih saja berdiri menghalangi jalan. Aku mendekatinya. Ternyata pandangannya kosong. Aku gerakkan tanganku di depan wajahnya. Rizka, woi. Kutinggikan nada suaraku karena Rizka masih saja ngelamun. Iya. Fah, kenapa? Akhirnya Rizka sadar juga. Itu suamiku mau masuk. Maaf. Ucap Rizka. Kemudian membuka penuh pintu dan dia berjalan mundur. Fah, aku balik ke kamarku ya. Enggak jadi tidur bareng di sini. Rizka mungkin merasa tidak enak suamiku mendadak balik ke resort. Kanda, maksudku Pak Bambang. Makasih ya udah ngajakin Rizka ikut liburan. Sama-sama. Terima kasih juga sudah jadi sahabat istriku. Mau temenin Seva tidur di sini juga nggak apa-apa kok. Nanti aku tidur di sofa. Suamiku memberikan penawaran pada Rizka. Ya udah deh Kanda Pak Bambang. Rizka nggak jadi balik ke kamar tidur di sini aja. Sepertinya ada sarafnya Rizka yang cobol sejak melihat suamiku. Bercanda Khalifa, udah aku balik ke kamar dulu. Rizka kemudian keluar sambil cengengesan. Besok mau kemana Riz? Tanyaku saat Rizka hendak keluar kamar. Berenang aja kali ya. Atau nanti deh aku pikirin. Oh ya, beneran ini? Nanti tanyain sama suamimu. Mau punya bini 2 enggak? Kupukul bahu Rizka saat itu juga. Dah, sampai ketemu besok. Segera aku tutup pintu kamar dan menemui suamiku. Kanda, katanya nggak balik. Kangen sama Dinda makanya balik. Idih, Kombal. Mbak Nisa gimana? Kasihan kalau Mbak Nisa ditinggal, sementara ayahnya malah pilih di sini bersamaku. Lagi sama temen-temennya. Besok balik lagi ke Australia makanya Kanda balik. Mungkin besok Kanda antar Nisa ke bandara. Dinda besok mau kemana lagi?
Syukurlah kalau Mbak Nisa nggak sendirian. Enggak tahu. Mungkin berenang aja deh. Sorenya kita balik ke rumah kan? Sebenarnya aku bisa balik kapan saja. Hanya saja Seno yang harus berangkat sekolah. Mau tambah lagi bulan madunya juga nggak apa-apa. Atau sekarang mau lagi? Mendengar pertanyaan itu buru-buru aku masuk ke dalam selimut. Rasanya masih takut. Sakit, Mak. Pagi hari di kota gudeg kami habiskan dengan berenang. Aku ajak Seno ke pantai tapi dia menolak, katanya mau berenang saja. Sementara suamiku sudah memanggil terapis. Makasih buat yang kemarin udah kasih tahu untuk bapak dan ibu. Pukul 2 siang kami meninggalkan resort dengan 2 mobil. Bapak membawa mobil sendiri sementara aku dan suamiku dengan Pak Agus. Riz, mau ikut bareng aku nggak? Boleh, tapi kamu duduk di jok belakang, aku duduk di tengah sama suamimu ya. Ini bocah sejak kemarin ketemu suamiku mendadak otaknya konslet. Ogah banget aku, Fa. Jadi obat nyamuk buat kalian. Mending duduk sama Seno, bisa diajak nyanyi bareng di mobil. Nyanyi apaan? Ibu sampai telinganya bude di mobil gara-gara Seno sama Rizka. Rizka kemudian masuk ke mobil setelah mendengar ucapan ibu. Bapak, nanti mampir di Ambar Ketawang ya. Masih mau cari oleh-oleh lagi? Ada yang ketinggalan? Pintaku pada bapak. Akhirnya mobil melaju meninggalkan resort. Itu berarti liburan sudah berakhir. Pukul 1 dini hari akhirnya kami semua sudah sampai. Kami langsung menuju rumah yang kebetulan sudah rampung renovasinya. Rizka juga sudah langsung diantar ke rumahnya. Bu, antar oleh-oleh ke rumah Bude Ratmiyaks. Ajakku pada ibu. Sama Seno aja gimana? Ibu pasti meos berurusan sama Bude. Seno kan sekolah. Lupa ya? Oh, iya. Ibu lupa. Sama bapak aja deh. Masih saja ibu kan mengantarkan oleh-oleh. Masa sama bapak? Bu, lucu deh. Sama ibu dang. Iya deh. Baju dasar sama baju buat Susi sama Riko udah dimasukkan juga belum? Udah semua, Bu. Sambil menunggu ibu, aku iseng membuka status dari kontak ponselku. Terlihat suamiku baru saja mengunggah status fotonya. Halo aki-aki yang bininya muda. Mohon untuk tidak sembarangan menyebar foto. Enggak usah lebay. San. Tak lama kemudian suamiku membalas komentarku. Sengaja. Daripada Dinda diam-diam ambil foto Kanda, mending Kanda kirimin sekalian. Keh. Balasku. Status di private hanya buat Dinda. Love you sayang. Yaks berangkat. Ibu udah siap. Tak ku balas pesan dari suamiku. Lalu aku berangkat dengan ibu ke rumah Bude dengan berjalan kaki. Bu, bukannya itu Bude Ratmi ya? Terlihat Bude yang keluar dengan berlari. Langkah kakiku semakin kupercepat untuk menemui Bude. Bude, kenapa lari-lari? Terus kenapa juga Bude menangis? Tanyaku yang panik melihat keadaan Bude yang penuh keringat dan terus menangis. Tak pernah aku melihat keadaan Bude seperti ini. Tolongin Bude. Fa,